Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat Al-An'am ayat 13. Setelah di ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang adanya hari kiamat, hari pembalasan, hari di mana orang-orang yang tidak beriman mereka akan merugi karena mereka akan berada di dalam neraka, di dalam azab dengan waktu yang hanya Allah yang tahu saja panjangnya. Kemudian kita masuk ke ayat 13. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Dan kepunyaannya lah yang diam di malam hari dan siang. Di sini Allah mengatakan kepada kita, Allah tahu apa yang terjadi di gelapnya malam walaupun dia diam. Dan di siang hari yang terang benderang. Jadi tidak ada yang tertutup dari penglihatan Allah. Wa huwas samiul alim. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Allah memiliki pendengar yang tidak sama dengan makhluknya. Allah bisa mendengar sesuatu yang terbersit dalam hati kita yang tidak ada orang yang tahu. Dan Allah maha mengetahui walaupun dalam kegelapan, dalam pertemuan rahasia, semuanya Allah tahu. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Katakanlah, apakah selain Allah aku mengambil waliya, pelindung? Fatiris samawati wal ardi. Sedangkan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa huwa yut'im. Dan Allah memberi makan. Allah yang menanggung kehidupan makhluk yang diciptakannya, memastikan kelangsungan hidup mereka. Inilah yang dikatakan memberi makan. Wala yut'am, dan tidak diberi makan. Jadi makhluknya, jadi Allah tidak memiliki kebergantungan apapun terhadap makhluknya. Makhluknya tidak memberi makan kepada Allah. Qul inni umirtu. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan an akuna awwala man aslam, supaya menjadi orang pertama yang aslam, berislam, berserah diri. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Jadi di sini Allah mengatakan sesuatu yang menjadi argumen bahwa ketika ada suatu zat yang menciptakan langit dan bumi, artinya langit dan bumi adalah tempat hidup mereka. Kemudian di dalam bumi diciptakan segala sesuatu untuk kelangsungan makhluk itu, berupa makanan, pohon-pohonan, buah, beras, padi, minyak yang jauh di bawah bumi, gas, semua diciptakan Allah untuk memudahkan, menjamin kelangsungan hidup manusia. Nah, ketika ada zat yang menciptakan semua itu, bukanlah dia yang berhak untuk disembah. Kenapa kalian menyembah Tuhan lain yang tidak ada partisipasinya dalam menciptakan langit dan bumi, tidak ada partisipasinya dalam menjamin kehidupan kalian?
Itu argumentasi yang sangat kuat. Kenapa kalian menjadikan makhluk ini sebagai Tuhan? Terlebih makhluk ini perlu makan, makhluk ini perlu energi, makhluk ini perlu sesuatu yang menjamin kehidupannya dengan makanan itu. Apa kelebihan dia? Apa kesempurnaan dia? Kenapa kalian menyembah dia? Setelah melihat fakta-fakta ini, para audiens diminta untuk berserah diri, kembalikan kepada jalan yang benar, jangan mengikuti hawa nafsu dalam menentukan Tuhan yang disembah, dan jangan sekali-kali menjadi orang-orang musyrik. Karena apa? Karena berat nanti di akhirat mereka menghadapi azab dari neraka. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Katakanlah, sungguhnya aku takut jika aku mendurhakai Rabbku. Aku mendurhakai zat yang menjamin kehidupanku, memberikan rezeki kepadaku, menciptakan aku, maka aku akan adzabu yaumin adzim. Aku akan berhadapan dengan siksa di hari yang besar. Baik, itu dulu kita sudah membahas ayat 13, 14, dan 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.